Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sedulur kabeh. Ing wektu iki aku bakal nyeritake sawijining cerita horor sing judule Sumur Nenek di Sumenep. Siapa yang melihat bayangannya tidak akan tua. Penasaran piye ceritane? Ayo langsung wae tak wiwitin ceritane. Desa Aeng Batu terletak di ujung timur Pulau Madura, sekitar 2 jam dari pusat kota Sumenep. Jalan menuju ke sana berkelok sempit, melewati hamparan ladang tembakau dan tanah tandus berwarna merah bata. Tak banyak orang yang datang ke desa itu, kecuali penduduk lokal. Dan itu pun jarang keluar jauh dari rumah saat malam tiba. Orang-orang di sana masih percaya bahwa setiap tempat memiliki penunggunya. Bahkan angin pun, kata mereka, bisa membawa kabar buruk bila datang dari arah laut di malam hari. Di tengah desa itu berdiri sebuah pohon Kamboja tua, menjulang tinggi dan berakar besar. Di bawahnya ada sebuah sumur tua yang dikelilingi pagar batu karang berlumut. Airnya jernih, tapi tidak pernah kering bahkan di musim kemarau paling panjang sekalipun. Warga menyebutnya Sumur Nenek. Menurut cerita turun-temurun, sumur itu dibuat pada masa kerajaan kecil bernama Keraton Banasare. Dulu ada seorang perempuan tua yang dipercaya sebagai dukun kerajaan. Namanya Nenek Ijah. Ia terkenal sakti, bisa menyembuhkan orang hanya dengan memandangi air atau membuat orang muda kembali segar hanya dengan mandi air sumur itu. Tapi, kekuatan itu punya harga. Konon, Nenek Ijah menjadi abadi setelah mengikat jiwanya dengan air sumur. Tubuhnya tak lagi menua, tapi perlahan membusuk dari dalam. Ketika akhirnya ia meninggal, tubuhnya tidak dikubur, melainkan dimasukkan ke dasar sumur bersama sisir tulang miliknya yang konon dibuat dari tulang anaknya sendiri. Sejak saat itu, siapapun yang menatap bayangannya di air sumur itu dipercaya akan terikat pada kutukan yang sama. Tidak akan menua, tapi juga tidak akan hidup sepenuhnya. Raka datang ke desa itu tanpa tahu legenda itu benar-benar ada. Ia mahasiswa arkeologi dari Surabaya, sedang menyusun tugas akhir tentang peninggalan masa kerajaan kecil di Pulau Madura. Bersama 2 temannya, Arman dan Lila, mereka berencana tinggal beberapa hari untuk meneliti batu-batu berukir yang tersebar di sekitar Aeng Batu. Desa ini menarik, kata Raka dalam perjalanan, sambil menatap peta kertas kusam di tangannya. Ada catatan abad ke-17 tentang seorang dukun kerajaan di sini, tapi semuanya berhenti mendadak. Tidak ada penjelasan kenapa. Arman yang duduk di kursi belakang mobil hanya terkekeh. Mungkin karena orang-orangnya takut sama kutukan. Namanya juga Madura, Rak. Cerita mistisnya banyak banget. Lila menimpali dari kursi depan. Jangan gitu, di Jawa juga banyak man. Tapi yang bikin beda, orang Madura lebih jaga rahasia. Kalau ada tempat yang dianggap angker, ya nggak ada yang berani ngomong. Justru itu yang menarik buat diteliti, jawab Raka sambil tersenyum. Mereka tiba di Aeng Batu menjelang sore. Desa itu tampak sepi, hanya beberapa rumah kayu dengan dinding anyaman bambu berdiri di pinggir jalan. Di kejauhan, tampak menara masjid tua berdiri miring, seperti sudah lama tak disentuh. Seorang lelaki tua menyambut mereka di depan rumah sederhana. Namanya Pak Raffi, kepala dusun sekaligus penjaga masjid. Ialah yang menerima surat izin penelitian dari kampus Raka seminggu sebelumnya. Dari kota ya? Tanya Pak Raffi dengan logat Madura yang tebal. Sudah lama nggak ada orang luar datang ke sini. Mau nginap di mana? Raka menunjukkan suratnya. Kami sudah dapat izin, Pak. Kalau boleh, kami ingin tinggal beberapa hari. Katanya ada situs batu berukir di belakang desa, dekat sumur tua. Pak Raffi mendadak diam. Tatapannya berubah. Ia menurunkan suara. Sumur tua? Maksudmu sumur nenek? Raka menatap Arman dan Lila, lalu mengangguk pelan. Iya itu. Kenapa, Pak? Lelaki tua itu menarik napas panjang. Nak, di sini banyak tempat yang tidak boleh disebut sembarangan. Sumur itu bukan buat orang luar. Airnya bukan air biasa. Arman terkekeh kecil. Maksudnya airnya angker gitu?
Pak Raffi menatap tajam. Airnya hidup. Hening sesaat. Angin sore berhembus membawa aroma tanah basah dan bunga Kamboja. Lila menggigil tanpa tahu kenapa. Pak Raffi akhirnya berkata pelan, "Kalau kalian cuma mau lihat-lihat batu, jangan mendekat ke sumur itu. Banyak yang datang, tapi tak semuanya pulang dengan wajah yang sama." Malam pertama di Aing Batu berjalan sunyi. Mereka menginap di rumah Pak Raffi yang sederhana. Dindingnya dari papan kayu, lampunya redup dan suara jangkrik menggema dari luar. Raka terjaga hingga larut, menatap catatannya. Di buku tua yang ia bawa, ada satu catatan aneh tentang air yang tidak pernah kering dan wajah yang tak berubah. Ia merasa ada hubungan antara legenda itu dengan kerajaan Banasari yang lenyap misterius. Mungkin sumur itu bukan sekedar tempat suci, tapi bagian dari ritual kuno yang belum pernah tercatat. Sementara Arman sudah tertidur, Lila sibuk menyiapkan kamera dan peralatan dokumentasi. "Kita harus ke sana besok pagi, biar dapat pencahayaan alami," katanya. Raka mengangguk. Tapi pikirannya tak tenang. Ada sesuatu di balik sumur itu yang memanggilnya. Ia tidak tahu kenapa. Tapi sejak melewati pohon Kamboja besar tadi sore, ia merasa ada mata yang menatap dari arah sumur. Pagi berikutnya mereka berjalan menuju lokasi yang ditunjukkan oleh peta Kunur. Jalannya menurun ke arah lembah kecil di belakang desa. Udara terasa lembab dan beraroma tanah basah. Di tengah rimbunan semak, mereka menemukan pagar batu karang melingkar menutupi sebuah lubang besar di tengahnya. "Ini dia," kata Raka sambil menatap dalam. Sumur ini tampak tua. Batu-batunya berlumut, sebagian retak. Airnya jernih sekali, terlalu jernih bahkan, seperti kaca bening. Tak ada pantulan langit di permukaannya, hanya kegelapan. Lila mengeluarkan kamera dan mulai merekam. "Rek, lihat sini bentar. Aku mau ambil angle pas lo ngintip ke dalam." Raka menatap ke air sumur itu lagi. Hanya sebentar, tapi cukup untuk melihat bayangan. Bayangan itu bukan dirinya. Di dalam air, terlihat wajah perempuan tua berambut putih, tersenyum dengan mata hitam kosong. Di tangannya ada sisir tulang. Dan ketika Raka berkedip, perempuan itu ikut bergerak, menyisir rambutnya perlahan sambil menatap lurus ke arah Raka. Raka terkejut dan mundur, hampir jatuh. "Ada apa?" tanya Lila. "Enggak, cuma kayak ada bayangan," jawabnya cepat, tapi napasnya tersengal. Ia mencoba tertawa, tapi suaranya bergetar. Mereka melanjutkan pemotretan sebentar lalu kembali ke rumah. Namun malam itu, sesuatu berubah. Raka tidak bisa tidur. Saat menatap cermin kamar, ia menyadari sesuatu yang aneh. Wajahnya terlihat sama persis seperti siang tadi. Tidak ada lelah, tidak ada lingkar mata, bahkan luka kecil di pipinya yang ia dapat waktu jalan siang tadi, hilang begitu saja. Tapi di sisi lain kulitnya terasa dingin. Napasnya pendek, dan matanya seperti berat menatap dirinya sendiri. Saat lampu kamar padam, ia mendengar suara lirih dari arah luar jendela. Suara perempuan, tua dan serak. "Kau sudah melihat bayanganmu, Nak. Sekarang kau tak akan tua lagi." Paginya, Lila menemukan Raka duduk di depan sumur dengan wajah kosong. Ia tidak menjawab ketika dipanggil, hanya menatap air dengan mata merah pucat. Lila ketakutan. Ia memanggil Arman dan mereka mencoba menarik Raka. Tapi Raka menolak. "Aku harus lihat lagi. Ada sesuatu di dalam sana. Dia memanggil Atu." Suara Raka berat dan datar, seperti bukan dirinya sendiri. Saat mereka memaksanya berdiri, Lila melihat sesuatu yang membuat darahnya berhenti mengalir. Bayangan Raka di air sumur tidak bergerak. Bayangan itu tetap berdiri diam meskipun tubuh Raka sudah menjauh. Arman berteriak dan menendang ember logam di dekatnya. Suara bergema keras membuat burung-burung berterbangan. Raka tersadar sesaat, tapi matanya masih kosong. Hari itu mereka memutuskan meninggalkan desa lebih cepat. Tapi sebelum sempat berkemas, Raka menghilang. Pak Raffi yang melihat mereka panik hanya menggeleng. "Sudah kubilang, jangan mendekat ke sumur itu.
Kalau dia sudah menatap bayangannya, artinya dia sudah jadi bagian dari yang lama. Maksudnya apa, Pak? Lelaki tua itu menjawab pelan. Setiap 30 tahun, sumur nenek mencari penjaga baru. Orang yang melihat dirinya di sana akan mengambil tempat nenek Ijah di bawah air. Arman tidak percaya. Ia berlari kembali ke arah sumur, memanggil nama Raka berulang kali. Tapi yang ia temukan hanyalah batu besar yang menutupi mulut sumur. Dan di atasnya, bunga Kamboja bermekaran di tengah siang terik. Mobil tua mereka melaju di jalan berdebu, meninggalkan desa Ayeng Batu yang perlahan menghilang di balik kabut sore. Lila duduk di kursi depan, menatap kaca spion dengan mata merah sembab. Arman memegang kemudi, wajahnya tegang, bibirnya terkatup rapat. Tak ada yang bicara selama hampir 1 jam perjalanan. Hanya suara mesin mobil dan deru angin yang masuk dari jendela. Raka hilang. Tak ada jejaknya selain batu besar yang menutup sumur itu. Mereka sudah mencarinya ke seluruh penjuru desa, ke ladang tembakau, ke masjid tua, bahkan ke pinggiran hutan. Tapi tidak ada siapapun yang melihatnya. Seolah dia menguap begitu saja. Lila masih bisa mendengar suaranya di kepala. Lirih, serak, tapi jelas. Dia memanggil aku. Kata-kata itu terus terngiang, membuat bulu kuduknya meremang. Ketika malam tiba dan mereka berhenti di penginapan kecil di pinggiran kota Sumenep, Lila tak bisa tidur. Kamar itu kecil, beraroma kapur barus, dan cat dindingnya mulai mengelupas. Ia menatap cermin di meja rias, mencoba menenangkan diri. Tapi bayangannya terasa aneh. Wajahnya memang sama, tapi ekspresinya berbeda. Bibir bayangannya seperti tersenyum tipis, padahal ia tak bergerak sama sekali. Lila memejamkan mata, lalu menatap lagi. Bayangan itu kembali normal. Ia menarik napas panjang, menepuk pipinya sendiri. "Aku cuma capek," bisiknya. Tapi dari arah kamar mandi, terdengar bunyi air menetes, pelan tapi teratur. Tik, tik, tik. Ia menoleh, keran tertutup rapat, tapi suara itu tetap ada. Dan di sela suara tetasan air, samar-samar terdengar suara perempuan berbisik. Yang melihat bayangannya tidak akan tua. Lila berteriak dan mundur, menabrak meja hingga cermin itu jatuh dan pecah. Arman berlari masuk. "Lila, kenapa?" Ia menunjukkan cermin di lantai. "Ada suara dari air." Arman menatapnya bingung, lalu melihat pecahan kaca yang tergeletak. Tak ada apa-apa. Tapi ketika ia mendekat di permukaan kaca yang retak, ia melihat sesuatu. Bayangan Raka berdiri di belakang mereka dengan wajah pucat dan mata hitam legam. Astaga! Arman terjatuh ke belakang, kaca itu pecah lebih parah. Saat mereka menoleh, tidak ada siapapun. Namun hawa kamar mendadak dingin, seperti ada kabut tipis merayap dari bawah pintu. Keesokan harinya, mereka berdua memutuskan kembali ke Surabaya. Arman terus berusaha meyakinkan diri bahwa yang mereka alami hanya halusinasi akibat stres. Tapi Lila tahu, sesuatu ikut bersama mereka dari desa itu. Dalam perjalanan, mereka berhenti di sebuah warung kopi di pinggir jalan. Di sana, Arman berbicara dengan seorang pria paruh badan, supir truk yang kebetulan berasal dari Madura. Ketika mereka menyebut nama sumur nenek, wajah pria itu langsung berubah pucat. "Kalian bilang lihat sumur itu?" Tanyanya dengan suara rendah. "Astagfirullah, itu tempat yang gak boleh disebut. Orang sini percaya, sumur itu nyimpen jiwa. Kalau ada yang ngintik, arwah penjaganya bakal nyari pengganti." "Arwah penjaga?" Lila menelan ludah. "Iya," jawab supir itu. "Namanya Nenek Ijah. Dulu dia dukun kerajaan. Katanya dia pengen hidup selamanya. Jadi dia nyimpen dirinya di air. Tapi yang disimpan bukan cuma umur, juga kematian. Makanya yang lihat bayangannya bakal dikutuk. Gak bisa tua, tapi juga gak bisa mati." Arman menatap Lila.
Jadi Raka, pria itu menggeleng. Kalau teman kalian udah lihat bayangannya, berarti dia udah ditarik. Kalian berdua harus hati-hati. Kadang kutukannya nular. Nular? Lila menegaskan dengan nada takut. Supir itu menatap mereka lama. Kalau kalian dekat sama yang dikutuk, kalian bisa lihat bayangannya juga. Dan kalau bayangan kalian mulai berubah, artinya waktu kalian juga berhenti. Suasana hening. Arman membayar cepat dan mereka melanjutkan perjalanan dalam diam. Tapi dalam hati, mereka tahu satu hal, bayangan Raka masih mengikuti mereka. 3 hari kemudian di Surabaya, Arman mulai merasakan keanehan. Tubuhnya terasa lemas, tapi wajahnya di cermin selalu terlihat segar. Rambutnya tak tumbuh, janggutnya tak memanjang. Setiap kali ia bercermin, matanya seolah sedikit lebih gelap. Suatu malam, ia memperhatikan sesuatu di permukaan cermin kamar mandi. Bayangan Raka muncul di belakangnya, menatap lurus. Pergi Rak. Tapi bayangan itu tak bergerak. Ia hanya tersenyum, senyum yang sama seperti pertama kali Raka melihat ke dalam sumur. Arman memukul cermin itu dengan tangan kosong hingga retak, berdarah, dan berteriak. Darahnya menetes ke wastafel, tapi anehnya, darah itu tidak jatuh ke lubang pembuangan. Ia mengalir ke arah yang berlawanan, naik kembali ke permukaan, lalu meresap ke cermin yang pecah. Dari sela retakan, muncul bisikan pelan. Airnya belum kenyang. Arman mundur, terpleset, lalu pingsan. Sementara itu, Lila mencari jawaban. Ia menghubungi seorang dosen antropologi di kampus mereka, Bu Ratna, yang kebetulan juga meneliti mitologi lokal. Ia datang ke rumah dosen itu membawa catatan Raka, termasuk salinan peta yang mereka temukan. Bu Ratna membaca dengan wajah serius. Aku pernah dengar legenda ini, tapi tidak pernah sejelas ini. Di Madura, ada beberapa kisah tentang dukun yang mengikat jiwa mereka pada benda suci. Tapi yang satu ini unik. Dia mengikatnya pada air, sesuatu yang tidak bisa dibatasi waktu. Jadi, benar bisa membuat orang tidak menua? Benar, tapi bukan hidup yang diinginkan. Mereka berhenti di antara hidup dan mati. Tubuhnya membusuk perlahan, tapi wajahnya tetap. Mereka tidak bisa mati sebelum menggantikan penjaga lama. Lila menatap dosennya, gemetar. Kalau gitu, Raka jadi penjaga yang baru? Bu Ratna terdiam lama. Kalau dia menatap bayangannya, ya. Dan kalau kamu melihat dia lagi, jangan lihat ke matanya. Karena kutukan itu menular lewat pantulan. Air, kaca, cermin, apapun yang memantulkan wajah. Lila menunduk. Dalam hati ia teringat kejadian di penginapan ketika ia menatap cermin dan melihat senyum aneh di bayangannya sendiri. Bu, katanya pelan. Kalau kutukan itu udah mulai, apa masih bisa dihapus? Dosen itu menatapnya dengan mata penuh iba. Tidak bisa, kecuali kamu mengembalikannya ke asalnya, ke air yang pertama kali memanggilmu. Lila terdiam. Ia tahu apa artinya itu. Ia harus kembali ke desa Aeng Batu. Malamnya, Lila menerima pesan di ponselnya. Nomor tak dikenal, tapi pesannya hanya satu kalimat. Aku menunggumu di bawah. Ia menatap layar dengan jantung berdebar. Lalu terdengar ketukan di jendela kamarnya. Pelan tapi teratur. Tok, tok, tok. Ia menoleh. Di balik kaca berdiri seseorang. Wajahnya pucat dengan mata hitam dan kulit yang mulai membiru. Raka. Ia tersenyum tapi mulutnya tak bergerak. Hanya suaranya yang terdengar di kepala Lila. Airnya masih haus. Kamu juga sudah melihat bayanganmu, kan? Lila menjerit, berlari keluar kamar, tapi semua lampu rumah padam. Dalam gelap, suara langkah kaki basah terdengar mendekat. Ia menyalakan ponselnya, tapi layar berkedip, lalu menampilkan wajah Raka. Bukan dari kamera depan, tapi dari pantulan air hujan yang menetes di jendela. Ia membanting ponsel dan menutup telinganya, menangis ketakutan.
Paginya, rumah itu kosong. Tak ada tanda perlawanan, hanya cermin di meja yang pecah. Dan di lantainya terdapat genangan air kecil yang membentuk lingkaran sempurna, seperti tepi sumur. Sementara itu, Arman ditemukan di kamar kosnya oleh tetangga. Ia duduk di depan wastafel, wajahnya menunduk dan kulitnya membiru. Polisi mengira itu bunuh diri karena pendarahan, tapi anehnya, tubuhnya tidak membusuk sama sekali meski sudah 3 hari. Ketika petugas memandikan jenazah, air yang digunakan berubah dingin dan bening seperti kaca. Salah satu petugas berkata pelan, "Airnya aneh, dingin banget, kayak bukan air biasa." Tak ada yang berani bicara lagi. Tapi di sela air itu, seseorang bersumpah melihat bayangan perempuan tua berambut putih menyisir rambutnya dengan sisir tulang. Di tempat lain, di desa Aeng Batu yang sunyi, seorang bocah kecil membawa ember menuju sumur umum. Tapi ia berhenti ketika melihat sesuatu aneh di balik pagar batu karang tua. Sumur yang dulu dikatakan sudah tertutup batu besar. Kini batu itu retak. Dari celahnya, air menetes pelan ke tanah, membentuk genangan kecil. Di dalam air itu ada 3 bayangan wajah. Raka, Arman, dan Lila. Ketiganya tersenyum. Suara perempuan tua terdengar samar di bawah angin sore. Yang menatap bayangannya tidak akan tua, tapi akan jadi milikku selamanya. Bocah itu menatap air, terpikat oleh kejernihannya. Ia mencondongkan kepala, melihat bayangannya sendiri di sana, yang perlahan berubah, tersenyum dengan mata hitam kosong. Dan sumur itu kembali bernyawa. Sekian cerita dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.